Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau baik di dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa hari ini ada itu semua karena kebaikan-Nya Tuhan. Itu karena rahmat-Nya Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, hari ini aku berdoa Tuhan, biarkan Engkau yang mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan di tempat ini Tuhan, untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap daripada kami, melalui setiap program Tuhan, melalui setiap Tuhan acara yang Tuhan akan kerjakan di tempat ini ya Bapa. Dan Tuhan, hari ini kami mau memuji dan menyembah-Mu di tempat ini. Engkau berkati ya Bapa. Tuhan, biarkan pujian dan penyembahan yang naik dari bibir dan mulut kami itu akan menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, mau menyerahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya mengatakan Amin. 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 Kalian sudah siap untuk memuji Tuhan? Amin. Oke, mari kita mau memuji Tuhan di tempat ini. Dan kita mau menyatakan kepada Tuhan kalau kerinduan hati kita dan kesenangan hati kita hanyalah untuk mengikut Tuhan. Amin. Amin. To follow Jesus, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Do not go with us, I will still follow. Go with me, I still will follow. Lord, and go with me, I still will follow. Go with me, I still will follow. No turning back, no turning back. Mari kita kembali ke atas, kita mau nyanyi. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Go with me, I still will follow. Don't not go with me, I still will follow. Go with me, I still will follow. No turning back, no turning back. Katakan pada Tuhan, everything. All I am and all I have to be, I will give to
Tuhan di atas setiap pujian anak-anak-Mu Tuhan. Ditinggikan Engkau Tuhan di setiap Tuhan pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Tuhan di dalam Ulangan 13 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Hari ini Tuhan, kami datang Tuhan. Kamu mau kembali Tuhan. Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami mau Tuhan mendedikasikan diri kami lagi untuk mengikut Engkau. Berapapun harganya Tuhan. Berapapun Tuhan, Tuhan salib yang harus kami pikul, kami tetap mau untuk mengikut Engkau sepanjang hidup kami. Amin. Semakanlah anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hangku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba dengan berkeras selalu. Mari kita mengingat lagu ini dari awal dan berikan doa ini, doa kita untuk Tuhan. Oh, ku mau menyembah-Mu Yesus. Semakanlah anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hati untuk mengenal kebenarannya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Beryakin anugerahnya mampu jadikanku hamba berkeras selalu. Saya mau ajak kita semua di sini untuk menyanyi tanpa ada hutang. Dan kita nyanyikan dengan suara kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan fokusnya. Dan kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan,
mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita dalam sikap berdoa. Mari kita datang di hadapan Tuhan saat ini dengan sikap menghormati kehadiran Tuhan saat ini di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu ya Bapa. Kau lihat setiap pribadi, lepas pribadi tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu Tuhan. Pada saat kami membuka mulut kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bukan hanya memuji lewat mulut kami. Kami bukan saja memuji lewat suara kami, Bapak. Tapi kami memuji dengan seluruh kehidupan kami, Bapak. Kami memuji-Mu dengan seluruh hati kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Bapak. Engkau lagi melihat setiap pribadi lepas pribadi tempat ini. Tuhan, kami perlu lawatan-Mu pagi ini, Bapak. Tuhan, banyak dari kami, Tuhan, datang dengan letih sudah beban berat, Tuhan. Tapi kami tahu, Tuhan, pada saat kami di dalam masalah, Tuhan, kami memerlukan Engkau lebih-lebih lagi, ya Bapak. Kau lihat setiap hati anak-anak-Mu saat ini, Bapak. Kami mau belajar, Tuhan, pagi ini, siang hari ini, ya Bapak. Menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pagi ini. Terima kasih ya Bapak untuk puji-pujian yang kami boleh naikkan untuk Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terus memuji Tuhan dari dalam hati kalian. Terus menyembah Dia saat ini. Tuhan, kami mau mengundang-Mu ya Bapak. Saat ini Tuhan, kami datang ke tempat ini bukan hanya menghadiri satu kebaktian, tapi kami rindu untuk bertemu muka dengan muka dengan Bapak. Saat ini Tuhan, aku berdoa ya Bapak. Engkau yang mengawal pikiran kami, Engkau yang mengawal hati kami Bapak. Kami pulang dari tempat ini, kami tidak pulang dengan sia-sia Tuhan. Tetapi kami mendapatkan harta yang terpendam Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami Bapak. Terima kasih Bapak. Lawat setiap dari kami ya Bapak. Terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Silakan duduk everyone. Shalom, shalom. Selamat datang di kebaktian Window of Class siang hari ini. Apa ada sukacita? Amin. Amin. Ada sukacita, angkat tangan. Kita semua dari tim Window of Class mengucapkan terima kasih untuk kehadiran kalian siang hari ini. Seperti yang Pak Rianto bicarakan bulan lalu, kehadiran kalian itu merupakan satu kekuatan buat kita yang melayani tempat ini. Thank you so much. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Pertama-tama kita ada prayer request. Kalau ada yang punya prayer request, permohonan doa, kalian bisa mengirimkannya ke tim doa kami. Informasi ada di layar, lewat email atau lewat telepon yang tertera di layar. Dan juga kami sangat rindu untuk mengundang setiap dari kalian yang mungkin baru di tempat ini. Kita ada cell group dan kita sangat rindu untuk kalian bisa join cell group kita. Walaupun saat ini masih dalam bentuk online, dalam bentuk Zoom, tapi kami rindu untuk di dalam cell group kita bisa lebih saling kenal ya, bisa ngobrol,
bisa saling tahu sama lain lebih dalam lagi. So welcome, kita ada cell group setiap hari Jumat. Untuk yang rindu untuk join bisa hubungin kami juga di email dan nomor telepon yang sama, atau mungkin nanti pas keluar bisa nanya juga dengan Asyir informasi untuk lebih detailnya lagi. Oke, teman berikutnya untuk kita selain ada physical service hari ini, kita setiap bulan juga ada online service yang kita adakan hari Sabtu minggu keempat untuk bulan ini tanggal 23 April jam 5 sore lewat Zoom. Itu kita menyediakan passwordnya ya dan room ID-nya. Tapi yang rindu untuk join bisa nanya Asyir nanti. Dan juga selain online untuk physical service hari ini kita juga mengadakannya 1 bulan sekali. Itu jatuh pada minggu kedua. Jadi physical service untuk bulan depan kita akan mengadakan tanggal 14 Mei jam 2 siang di tempat yang sama. Untuk yang punya anak-anak, kami juga menyediakan pelayanan untuk anak-anak Windows Plus Kids di lantai yang sama, cuma di beda ruangan. Oke, lalu untuk keterangan lebih jelas yang mungkin pengen tahu kita ini pelayanan Windows Plus ini apa sih, atau kalian rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan bulan-bulan sebelumnya, kalian bisa cek Facebook dan Instagram Windows Plus. Untuk mendengarkan firman Tuhan bisa cek YouTube kami. Oke, berikutnya untuk kalian yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, kami menyediakan kotak persembahan di pintu keluar atau dekat meja Asyir, atau juga kalian bisa memberikan online secara online. Untuk informasi online kita dengarkan info berikut ini. Berikutnya ada dua pengumuman lagi yang saya mau sampaikan. Bulan depan kita punya physical service, kita akan merayakan Mother's Day. Kita ada surprise buat semua mama-mama yang cantik-cantik di tempat ini. So aku encourage kalian untuk undang teman-teman kalian yang mungkin mereka lagi dalam kebutuhan. Mereka perlu dirangkul, mereka perlu kalau kita ada special occasion ya, I think is very good reason ya to invite our friend, untuk kita bisa ada alasan untuk merangkul mereka. So bulan depan kita akan celebrate Mother's Day, so jangan sampai miss ya, please come. Dan juga setelah khotbah selesai hari ini, kita akan mengadakan perjamuan kudus. So mari kita siapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus siang hari ini. Saya rindu untuk mengajak kalian, perjamuan kudus ini kita ambil bukan karena satu acara saja ya, satu schedule gereja atau di acara satu kebaktian, tapi kami rindu untuk kalian mengerti mengapa kita mengambil perjamuan kudus, karena kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di kayu salib. So prepare your heart, karena juga kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah minggu depan. Dan juga untuk yang belum mengambil cawan dan roti, disediakan di dekat pintu, bisa ambil sekarang. Dan kami menyarankan untuk yang mengambil perjamuan kudus hanya yang sudah dibaptis. Kalian siap mendengarkan firman Tuhan? Silakan Pak Yanto. Shalom saudara-saudara. Shalom. Semangat ya. Ternyata nggak semangat.
Ya karena si Jana tengah semangatnya ngeliat saya. Hari ini kita ada yang tadinya dia diumumin bakal berubah tempatnya, ternyata kembali lagi ke sini. Ya, tapi dengan setup yang berbeda. Ya, untuk yang bawa anak-anak kita agak kesana sedikit. Tapi tadi saya duduk di sana sebentar. Oh enak ya duduk di sana ya. Jadi ingat masa-masa lalu waktu masih kecil. Ya, cuma sekarang ada, kalau dulu cuma duduk doang ya ngeliatin gurunya. Kalau sekarang ada videonya, ada macam-macam nyanyi-nyanyi luar biasa ya. Beda dengan dulu. Ya, puji Tuhan. Tapi saudara kalau datang ke sini jangan terus duduknya di sana, duduknya di sini. Ya, di sana buat anak-anak aja. Saudara ini kurang itu ya. Oke, siap terima firman Tuhan hari ini. Oke, hari ini mungkin saya tanya sama Tuhan, hari ini mau ngomong apa ya? Ini berapa minggu yang lalu, waktu bulan kemarin setelah selesai saya tanya, Tuhan berikutnya apa yang mesti dibicarakan, apa yang Tuhan mau sampaikan. Dan kemudian Tuhan taruh di hati saya tentang armor of God. Ya, kebetulan juga waktu seri yang kemarin kita di akhirnya itu ada mengenai tentang armor of God, walaupun saya nggak terangkan armor of God apa, karena, tapi kita buat seri lagi. Ya mungkin ini akan karena cukup banyak, saya perlu waktu untuk membukanya satu persatu supaya semuanya bisa lebih jelas, semuanya lebih ini bukan cuma sekadar lewat ya. Jadi saya jadikan firman Tuhan ini, khotbah ini jadi 3 seri, 2 atau 3 seri lah, mudah-mudahan gak lebih dari 3 ya. Hari ini yang part yang pertama Armor of God. Ya kita akan lihat sedikit, kita ada intronya sedikit, kemudian kita lihat sedikit. Mudah-mudahan paling gak satu dari Armor of God kita bisa jabarkan hari ini. Oke, siap semua ya? Ya, siap semua. Ini ngomong lagi armor of God, ini berarti tentang tentara ya, tentang ini siap perang gitu ya. Ya jadi nggak bisa ngantuk-ngantukan, kita mesti siap perang. Ya tentara kalau udah mau siap perang nggak boleh ngantuk, benar nggak ya? Ya, oke. Kalau saudara pasti sudah pernah dengar, sudah lihat berita, udah pernah dengar, udah pernah baca beritanya juga ya. Mungkin nonton di YouTube atau nonton di mana gitu ya tentang saat-saat ini. Setelah lama sekali nggak ada kejadian perang yang besar gitu ya, saat ini sebetulnya ada satu perang yang cukup besar di benua Eropa antara negara Rusia dan Ukraina. Pasti udah dengar ya, perang itu udah memasuki saat ini kalau saya nggak salah udah memasuki minggu ke-7, udah menghasilkan begitu banyak kehancuran. Kalau lihat di berita, saya lihat gedung-gedung yang hancur kena bom ya, jalanan-jalanan yang hancur ya kena bom, ada sekolah, ada sekolah kena ya, ada rumah sakit kena bom, ya kan, ada shopping mall, bayangin nggak shopping mall dibom apa ya kan, nggak tahu kenapa bomnya bisa sampai di sana, tapi begitu banyak kehancuran, begitu banyak kerusakan di Ukraina, dan begitu banyak korban jiwa di kedua belah pihak sebetulnya, bukan cuma orang Ukraina, tapi orang Rusia juga ya, tentara-tentaranya. Menurut berita, sudah ada lebih dari 10 juta warga Ukraina yang terpaksa harus meninggalkan rumah mereka. Bisa bayangin nggak? Karena dekat rumahnya dibom, atau rumah building mereka kena bom, mereka harus meninggalkan rumahnya, mengungsi. Dan katanya menurut berita sudah lebih dari 4 juta orang Ukraina yang harus mengungsi ke luar negeri. Ya sudah ada di luar negeri, di negara-negara tetangga. Ya ini luar biasa, ini kejadian yang sudah nggak pernah bisa dibayangkan bisa terjadi seperti ini, tapi ini terjadi, dan ini terjadi di Eropa. Banyak orang yang kaget waktu perang ini baru dimulai, karena di Eropa itu sudah lama sekali dalam keadaan damai, gitu kan. Terakhir ada yang seperti ini itu terakhir pada zaman Perang Dunia Kedua, yang hancur-hancuran, perangnya besar gitu. Jadi udah lama sekali, mereka udah lupa. Ini mereka kaget waktu perang ini dimulai. Ya. Saya banyak baca dan nonton berita tentang perang ini, ya, dan kalau saya lihat di berita gitu ya, sangat sedih, terutama sangat sedih itu melihat orang-orang yang mengungsi, apalagi kalau mereka orang tua, mereka anak kecil, ya. Ada yang diwawancara. Saya bisa lihat waktu mereka sedang di kamera, sedang diwawancara, atau mereka cuma sekedar mereka lagi jalan mengungsi gitu ya. Saya lihat di wajah mereka terlihat kesedihan, terlihat stres, terlihat frustasi, terlihat putus asa, ya. Ada juga yang terlihat kemarahan, ya, mereka marah, mereka harus, rumahnya hancur, sekolahnya hancur, mereka harus pergi, terlihat kemarahan di muka mereka, ya. Tapi hari ini saya nggak sedang
mau membahas tentang perang antara Rusia dan Ukraina. Saya nggak punya kualifikasi untuk itu, saya nggak tahu persis, saya bukan politician, saya nggak tahu persis apa yang terjadi di sana, saya cuma lihat berita-berita, saya nggak tahu juga sebetulnya yang salah siapa, yang benar siapa, kita cuma lihat victimnya, tapi asalnya dari mana, masalah ini kita nggak tahu, jadi kita nggak akan bahas tentang ini. Dan mungkin juga buat saudara, walaupun saya sekedar memberikan sedikit gambarannya, mungkin buat saudara udah membaca, melihat beritanya, tetapi juga mungkin gak terlalu penting buat kita. Kenapa? Karena ini kejadiannya jauh, bukan di sini. Kejadiannya jauh, ada di Eropa sana. Mungkin kita gak berasa. Kita waktu lihat berita, oh kasihan ya. Tapi kita gak gitu ngerasain karena kejadiannya jauh. Ya. Kita gak tahu sehari-hari yang terjadi di sana apa. Kita cuma tahu kalau pas lagi dengar berita atau lihat beritanya di televisi ya. Tapi selain itu kita nggak begitu ngeh tentang apa yang terjadi di sana. Hari ini saya ingin membahas tentang perang yang lain. Ya. Kalau yang itu agak jauh, jadi mungkin kita nggak terlalu peduli. Ini perang yang dekat sama kita, yang letaknya lebih dekat. Ya. Bahkan kalau juga misalnya kita nggak menyadari tentang perang ini, sebetulnya tanpa kita sadari, kita sebetulnya terlibat di perang ini. Dan mungkin juga kita sedang terjebak di perang ini. You know, we are in it. We are in this war. Sometimes kita sadar, sometimes kita nggak sadar. Tapi mau kita sadar atau nggak sadar, kita sebetulnya lagi terlibat di perang ini. Jadi hari ini saya akan buka sedikit tentang perang ini supaya kita semua mengerti perang apa sih yang lagi ngomongin, ya, perang apa sih yang lagi terjadi, apa sih efeknya buat kita, ya, apa sih yang mesti kita perhatikan. Perhatikan saudara. Kalau saudara mengaku, kalau saudara saya ini adalah pengikut Yesus, tadi lagunya begitu ya kalau saya ya, yang beberapa gitu ya. I want to follow Jesus. Ya. Kalau saudara mengaku, kalau saudara ini adalah pengikut Yesus, maka suka atau nggak suka, saudara suka atau saudara nggak suka, saudara akan masuk dalam peperangan ini. Ya. Masuk dalam peperangan ini. Peperangan ini bukan peperangan seperti yang ada di Rusia, Ukraina. Ini namanya peperangan rohani, spiritual warfare. Saudara suka atau nggak suka, selama saudara bilang aku mau ikut Yesus, saudara akan mulai masuk di peperangan ini. Jadi lebih baik saudara mengerti tentang peperangan ini. Karena saudara siap atau nggak siap, saudara akan ada di perang ini, saudara akan terserang. You know, ada yang akan menyerang saudara dalam peperangan ini. Tercatat dalam kitab Yohanes 15 ayat 18 sampai 19, Yesus berkata begini. Ayat 18, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Di ayat selanjutnya, Yesus berkata seperti ini, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Ingat ya, kalau kita bilang kita ini hambanya Tuhan, kita pengikut Tuhan, ya. Kalau yang kita ikuti dianiaya, jangan pikir bahwa kita akan bebas dari serangan dan serangan yang juga menyerang Tuhan kita, yang menyerang Tuhan kita, yang menyerang our Lord. Ya. Kalau dia diserang, pasti kita juga diserang. Jadi Yesus mengingatkan, jangan berpikir bahwa kalau kita ini ngikutin dia, kita ini bebas dari serangan. Serangan akan ada. Tuhan Yesus mengingatkan, ada musuh yang membenci dan berusaha menganiaya kita. Permasalahannya seringkali kita lengah, kita nggak sadar. Kita nggak sadar akan keberadaan musuh-musuh kita. Kita nggak sadar, kita hidup dengan santai, kita hidup dengan seperti nggak ada masalah. Tapi kita nggak sadar bahwa kita ini masuk dalam spiritual warfare. Kita nggak sadar ada musuh-musuh yang membenci kita. Ada musuh-musuh yang berusaha menjatuhkan kita. Dan karena kita nggak sadar, seringkali kita nggak mempersiapkan diri kita dengan baik. Karena kita nggak sadar kalau kita sedang ada dalam peperangan rohani. Kita nggak sadar kalau kita ada dalam spiritual warfare. Jadi kita nggak mempersiapkan diri kita dengan baik untuk menghadapi serangan-serangan yang ditimpukan atau panah-panah api yang ditimpukan ke kita. Kita nggak sadar.
Kita nggak siap untuk menghadapinya. Kan? Begitu ngomong perang, semuanya kayaknya situasinya merdu, ya. Katanya kesini, katanya buat senang gitu, malah diajakin ngomong perang gitu ya. Ya, tapi nggak apa-apa, hari ini biar saya percaya Tuhan ingin membukakan kepada kita supaya kita bisa hidup dengan lebih baik. Setelah selesai seri ini, ya, setelah seri ini, saya percaya saudara akan punya perlindungan yang lebih kuat. Hidup saudara akan terlindungi dengan lebih baik. Saudara gak akan gampang jatuh setelah seri ini selesai. Ya, amin. Amin ya. Ada seorang jenderal, ahli strategi dan taktik perang yang hidup di Cina sekitar tahun 500-an BC. Ya, lama sekali. Namanya Sun Tzu. Nah, saya nggak tahu benar nggak pronunciasi seperti itu ya. Sun Tzu atau Sun Tzu. Saya nanya sama anak saya ya. Ini pronunciasi seperti apa? Ya, terus dia jawab saya dengan diplomatik. Macam-macam cara pronunciasi. Itu juga saya tahu gitu ya. Ya maksud saya benar cara pronunciasi gimana gitu ya. Ya tapi kayaknya tergantung kalau orang Amerika yang ngomong ya dia bilangnya Sansu atau apa gitu ya. Tapi saya tanya sama anak saya yang paling dekat lah yang supaya saya nggak malu kalau nyebutin namanya gitu ya. Katanya Sun Tzu gitu. Oke, anggap aja itu yang benar ya. Oke. Sun Tzu ini dia menulis sebuah buku judulnya The Art of War. Ya, seni perang atau seni berperang. Ya, buku ini sampai zaman ini, sampai saat ini, buku ini masih dipakai sama berbagai macam akademi militer di dunia ini. Karena banyak sekali wisdom, banyak sekali strategi, taktik perang yang ditulis di buku itu yang masih berlaku sampai hari ini. Dan baik untuk para militer, para ahli strategi untuk mengerti apa yang ada di buku itu. Kita nggak akan buka tentang buku ini ya. By the way juga kita nggak bisa lihat di Alkitab tentang apa yang dia tulis gitu ya. Tapi ada satu quote yang sangat menarik yang dia tulis di buku itu. Tulisannya begini. If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained, you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle. Jadi kira-kira kalau bahasa Indonesia bilang begini, kalau kita tahu siapa musuh kita, dan kita juga tahu siapa diri kita dengan baik, ya kita nggak perlu khawatir dalam peperangan ini, ya karena kemenangan mestinya sudah garanti. Ya, kita akan bisa meraih kemenangan kalau kita tahu siapa musuh kita dan kita tahu siapa diri kita. Kita nggak usah khawatir tentang peperangan ini, ya, kita pasti menang. Tapi kalau misalnya kita tahu diri kita, tapi kita nggak tahu musuh kita nggak kenalin musuh kita. Ya. Dia bilang bahwa for every victory akan ada kemenangan, tapi dalam setiap kemenangan akan ada juga kekalahan. Itu dia bilang. Yang paling parah. Kalau kita nggak tahu siapa musuh kita juga nggak mengenali persis diri kita, ya kita pasti akan selalu kalah. Banyak orang Kristen yang mencintai Tuhan, tapi mereka nggak begitu mengerti siapa musuh mereka, dan mereka juga nggak begitu mengerti siapa diri mereka sesungguhnya. Makanya hidup mereka terus masuk dalam serangan, dan mereka mengalami banyak kekalahan dalam hidup mereka. Hari ini kita kepingin belajar tentang siapa musuh kita dan siapa diri kita. Apa yang dikatakan Sun Tzu ini, ya, ternyata sebetulnya juga berlaku dalam peperangan rohani. Kalau kita tahu siapa musuh kita dan kita tahu siapa diri kita sebenarnya, ya, maka kita akan selalu berhasil. Amin. Kita mesti melihat tahu musuh kita yang sesungguhnya itu siapa. Banyak orang yang kita anggap musuh, tapi mungkin besar mereka bukan musuh kita. Ya, kita pikir kalau orang itu ngomongnya nggak enak sama kita, oh itu musuh kita. Ya, kalau itu orang ngelakuin sesuatu yang nggak favorable to us, itu musuh kita. Nah, kita mesti ngerti siapa sih musuh kita sesungguhnya. Nggak semua orang yang nggak setuju sama kita berarti musuh kita. Ya, kita selalu salah. Oh kalau dia nggak agree sama apa yang kita ngomong berarti dia musuh kita. No. Ya. Kita akan selalu terpancing untuk pikir yang jelek, kita akan selalu terpancing untuk jatuh hanya karena kita nggak ngerti musuh kita sebetulnya siapa.
Ya. Kita nggak ngerti sifatnya, kita nggak ngerti taktiknya, kita nggak ngerti kekuatannya, kita nggak ngerti kelemahannya. Maka itu kita seringkali kalah dalam peperangan ini. Kita mesti ngerti apa kekuatan, kelemahannya dari musuh kita. Ya. Dan kita juga mesti mengerti apa kekuatan kita. Siapa kita? Apa kekuatan kita? Apa senjata yang kita miliki? Mau masuk dalam berperang, ya mesti tahu senjata apa yang kita miliki. Jangan sampai masuk dalam perang nggak ngerti yang kita miliki apa. Dan bukan cuma kita tahu yang kita miliki apa, kita juga mesti mengerti bagaimana menggunakan senjata yang tersedia buat kita. Amin. Baru kita bisa berperang dengan baik dan mengalahkan musuh kita. Tercatat di kitab Efesus 6 ayat 12. Rasul Paulus memberitahukan siapa lawan kita yang sesungguhnya. Ini untuk jelas sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Siapa sih lawan kita yang sesungguhnya? Mungkin itu tetangga itu yang jahat banget ya. Atau mungkin itu yang tinggal di ujung jalan. Ya. Atau itu mungkin yang ada di mudah-mudahan bukan ada di gereja kita ya. Ya. Tapi kita nggak ngerti persis. Maka Rasul Paulus mengajarkan, karena mungkin zaman dulu di Efesus mereka saling menyalahkan satu sama lain. Kalau lu gak setuju sama gua, berarti lu musuh gua. Rasul Paulus harus menjelaskan, memberikan pengertian sama jemaat-jemaat di Efesus. Dan saya percaya ini juga perlu untuk semua orang yang percaya sama Tuhan. Dia bilang begini, Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Musuh kita yang sesungguhnya bukanlah orang-orang di sekitar kita. Musuh-musuh kita yang sesungguhnya bukan orang yang di gereja. Ya ada orang yang berantem di gereja, tapi mereka bukan musuh kita sesungguhnya. Makanya kalau ribut di gereja cepat-cepat baikan. Ya, kalau ribut-ribut sama tetangga cepat-cepat baikan. Apalagi kalau ribut sama keluarga cepat-cepat baikan. Apalagi yang paling penting kalau suami istri ribut cepat-cepat baikan. Istrimu atau suamimu bukan musuhmu. Mungkin walaupun dia menyebalkan, tapi dia bukan musuhmu. Ya, dia bukan musuhmu. Ya, jangan bilang amin. Ya, kalau di hati aja kalau memang itu benar. Ya, definitely istrimu atau suamimu seberapa menyebalkan mereka bukan musuhmu. Tapi yang pasti iblis dan pasukannya dengan segala tipu dayanya memang suka menipu manusia. Ya. Dia suka memprovokasi, dia suka mengadu domba, dia suka menimbulkan salah paham. Banyak salah paham itu, mungkin semua salah paham, apalagi kalau di gereja, di keluarga, itu banyak ditimbulkan sama si iblis. Ya. Bagaimana caranya? Ya dia taruh pikiran-pikiran yang negatif di pikiran kita. Dia taruh pikiran-pikiran yang jahat di pikiran kita. Dia membuat kita cemburu, membuat kita marah, membuat kita iri hati, membuat kita jadi dengki. Ya. Dan kalau kita sudah termakan dengan provokasinya, mulai keluar pikiran-pikiran yang jahat di otak kita, akhirnya kita akan melakukan kesalahan. Dan akhirnya kita akan jatuh dalam dosa. Ya. Marah kebanyakan akhirnya jadi berpikir buat dosa. Firman Tuhan bilang, kalau marah jangan sampai terlalu lama. Kalau kamu marah jangan berdosa, bukan marahnya yang berdosa, tapi apa yang kamu lakukan karena kamu marah, itu yang bisa bikin dosa. Hati-hati kalau pas lagi marah, karena otak itu sedang ditimpukin dengan pikiran-pikiran negatif dari si iblis. Berhati-hati, jaga pikiranmu dengan baik, jaga mulutmu dengan baik. Ya kadang-kadang orang bilang saya jaga pikiran saya, tapi mulut saya nggak bisa kejaga. Yang keluar negatif terus. Ya, jaga baik-baik apa yang kita miliki. Ini kenyataannya. Ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan rindu semua dapat diselamatkan dan masuk surga. Benar ya, Tuhan Yesus itu rindu semua dapat diselamatkan dan masuk surga. Tapi si iblis musuh kita itu sangat membenci manusia. Dia kenyataannya, dia sangat membenci manusia. Ada orang-orang yang bilang, saya mau mengikuti iblis karena dia memberikan segala sesuatu pada saya. No, at the end of the day, kamu hanya akan masuk ke neraka. Dia akan pancing kamu seakan-akan dia baik. Dia akan pancing kamu seakan-akan dia bisa memberikan apa yang kamu perlukan. Tapi jangan pikir bahwa dia mencintai kamu.
iblis membenci manusia. Sangat membenci manusia. Dan dia akan selalu berusaha untuk manusia jatuh dalam dosa dan masuk neraka. Wajar dong, logik dong. Kalau dia sendiri nggak bisa masuk surga, ngapain juga dia bikin orang bisa masuk surga? Benar, kalau dia sendiri tahu bahwa nggak ada chance, nggak ada kesempatan buat dia bisa masuk surga, dia mau semua orang ngikut seperti dia dihukumnya. Dia membenci manusia karena dia tahu Tuhan sayang sama manusia. Dia membenci, dia jealous sama manusia. Kenapa Tuhan begitu sayang sama manusia? Aku benci manusia. Aku akan lakukan segala hal supaya manusia jatuh dan gagal masuk surga. Ini saudara, kita mesti tahu siapa lawan kita. Kita mesti ngerti persis kenapa dia membenci kita. Kita mesti ngerti persis siapa musuh kita, supaya kita tahu bagaimana cara bertempur dengan baik. Amin. Dalam firman Tuhan di Yohanes 10 ayat 10, Tuhan Yesus mengingatkan, memberitahukan pada kita apa yang menjadi tujuannya si iblis. Dia bilang begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Seperti saya bilang, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia mau semua diselamatkan, dia mau semua masuk surga, dia mau semua diberi kelimpahan. Tapi pencuri si iblis, dia cuma punya tujuan seperti ini, mencuri, membunuh, membinasakan. That's it. Apapun yang dia lakukan, hasil akhirnya dia akan mencuri, dia akan membunuh, dan dia akan membinasakan. 1 Petrus 5 ayat 8, firman Tuhan ini mengingatkan kita, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, ini musuh kita ya, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini firman Tuhan. Si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, dia akan berjalan keliling. Ya, dia mencari orang yang dapat ditelannya, orang yang lagi lemah, ya, orang yang lagi gak sadar. Ya kan, orang sadar melihat singa pasti sudah kabur dong, ya kan. Cuma orang yang gak sadar ada singa di jalan ini nyampe. Benar kan? Ya, kalau kita sadar ada singa di situ, ya masa kita mau dekat-dekat sih? Ya kan, itu namanya nekat. Ya, ya itu namanya sudah bosan hidup. Ya kalau ada singa di situ bukan diburu-buru kabur. Benar kan? Ya. Firman Tuhan bilang iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Ini kenyataan yang saya mau kasih tahu satu hal. Iblis itu bekerja keras untuk menjatuhkan kita. Dan dia tidak hanya menyerang kita seminggu sekali, sebulan sekali. Kadang-kadang kita bilang nanti ya kita siap-siap untuk berperang kalau hari Minggu, karena seminggu sekali nih. Seminggu sekali kita holy, seminggu sekali. Kalau Senin sampai Sabtu kayaknya iblis juga lagi libur. Biasanya kita menyerangnya tuh hari Minggu. Ya, makanya hari Minggu kita ke gereja, benar nggak? Ya kalau nggak Sabtu, jangan ini Sabtu ya, bukan Minggu ya. Ya Sabtu juga ya. Kita selalu pikirnya gitu, makanya dari Senin sampai Jumat kita hidupnya sembarangan. Karena kita pikir iblis nggak mengganggu kita Senin sampai Jumat, dia sibuknya Sabtu sama Minggu. Sudah salah. Dia bekerja keras setiap saat, dia berkeliling setiap saat mencari kesempatan. Kalau ada kesempatan, dia akan menelan dan menghancurkan kita. Saudara mungkin kurang percaya. Ya, ada satu percakapan. Ini satu percakapan antara Tuhan dengan iblis. Ya, yang tercatat di kitab Ayub 1 ayat 7. Ya, nanti kalau saudara di rumah baca lagi aja kitab Ayub ya. Yang ini ada percakapan yang tercatat di kitab Ayub 1 sampai 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Ini ada pertemuan di surga ya. Kamu nggak tahu kenapa iblis juga ikut datang ya, ke sana. Dan waktu Tuhan melihat iblis, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Saudara nggak sadar kalau si iblis selalu dalam perjalanan menjelajah dan mengelilingi bumi, mencari siapa yang bisa dia hancurkan. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Kita pikir hidup kita baik. Nggak mungkin lah. Padahal si iblis lagi terus berjalan mengelilingi bumi, mencari kapan ada kesempatan. Kapan ada kesempatan untuk dia bisa
menjatuhkan dan membinasakan. Kebetulan kemarin lagi berantem sama keluarga. Nah, ini kesempatan. Kemarin lagi ada argumen sama suami sama istri. Ini dia kesempatannya. Ini dia kesempatannya, yang cuma argumen kecil, kita provokasi mereka untuk jadi argumen besar. Kalau yang kemarin cuma masih ngomongnya agak keras, kita buat kata-kata kotor juga keluar dari mulutnya. Kita buat hati itu jadi pahit. Kita buat mereka jadi marah. Kita buat mereka jadi putus asa. Kalau ada kesempatannya, iblis akan lakukan di tengah kita. Tuhan tanya, kamu dari mana? Iblis bilang dengan jujur, dia bilang, aku baru lagi menjelajahi dan mengelilingi dunia ini. Ngapain dia menjelajahi dan mengelilingi dunia? Firman Tuhan bilang, karena dia lagi mencari siapa yang bisa dia telan. Hati-hati saudara, jangan pikir karena keadaan lagi baik, berarti si iblis lagi tidak berusaha menyerang kita. Hati-hati. Apa sih sebetulnya iblis rancangkan untuk melakukan pada kita? Apa sih? Ya firman Tuhan bilang dia mau menelan kita, tapi emang kita gede gini masa bisa ditelan sih? Ya kan? Apa sih sebetulnya? Nggak mungkin lah. Banyak orang zaman sekarang ya dibuat sedemikian rupa si iblis itu dengan gambaran yang lucu, dengan gambaran yang nggak jahat, dengan ada iblis-iblis yang ganteng ya, ada iblis-iblis yang cantik gitu ya. Ya jadi orang nggak takut, malah senang dekat-dekat, ya, senang dekat-dekat. Kita nggak begitu nggak begitu takut lagi sama iblis. Kita pasti tahu sebetulnya apa yang ada di hati dia, apa yang ada di hati dia. Kalau kita baca di kitab Ayub, kembali lagi baca di kitab Ayub. Baca, saya nggak akan bukakan di sini, tapi kalau kita baca di kitab Ayub, maka kita akan mengerti kalau dia mendapatkan kesempatan, dia akan berusaha untuk menghancurkan segala sesuatu yang kita miliki. Harta benda kita, lihat apa yang dia lakukan sama Ayub. Kalau dia dapat kesempatan, dia akan hancurkan harta benda kita, keluarga kita, kesehatan kita, harga diri kita. Dan dia tidak akan puas sebelum kita hancur dan tidak sanggup untuk bangkit lagi. Lihat di kitab Ayub, bagaimana dia terus minta sama Tuhan, dia nggak akan puas sampai sebelum semuanya yang dia ingini terjadi. Kalau kita nggak hati-hati, ini yang ada di isi hatinya si iblis. Kalau dia dapat kesempatan, dia akan mencuri dari harta benda saudara. Dia akan mencuri kebahagiaan saudara. Dia akan mencuri keluarga saudara. Dia akan mencuri kesehatan saudara. Dia akan hancurin harga diri saudara. Sampai saudara berpikir bahwa saudara tak punya arti lagi. Itu cita-citanya si iblis. Ngeri ya, kalau tahu benar, ya ngeri ya. Selama ini mungkin kita pikir, enggak lah, mana mungkin sih. Ya, tapi ini yang dia sedang pikirkan dan ini yang sedang dia tunggu. Kalau ada kesempatan, anak Tuhan pun akan jatuh. Dia cari kesempatan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan di Efesus 4 ayat 27 mengajarkan begini, janganlah beri kesempatan kepada si iblis. Dia hanya bisa melakukan kalau dapat kesempatan. Kuncinya apa? Dia jangan kasih kesempatan. Kalau kita tahu, kita buka celah, kita buka kesempatan untuk dia menyerang kita, dia akan menghancurkan kita. Jangan dibuka celahnya. Jangan kasih kesempatan pada dia untuk menghancurkan kita. Benar ya? Kadang adalah kesalahan kita sendiri, yang termasuk saya yang harus bertobat. Kadang-kadang kita yang membuka celah. Kadang-kadang mata kita nggak dijaga. Kadang-kadang telinga kita nggak dijaga. Kadang-kadang mulut kita nggak dijaga. Kadang-kadang hati kita nggak dijaga. Ya kadang-kadang kita melihat hal-hal yang mungkin akan memancing. Kita udah tahu persis. Ini kalau kita lihatin terus, kita bakal jatuh. Kalau kita baca terus ini cerita, kita akan jatuh. Tapi menarik ini cerita, menarik ini film, menarik ini tulisan. Kita yang buka celah diri kita sendiri, kita terusin. Kemudian kita jatuh. Dan kemudian kita komplain sama Tuhan. Tuhan kenapa Tuhan? Padahal kita tahu, setiap kita kasih kesempatan, iblis akan ambil kesempatan itu. Dia sudah nunggu, cuma nunggu kesempatan. Dia ada di sana, dia hanya nunggu kesempatan. Kalau dikasih kesempatan, dia akan lakukan. Kuncinya apa buat kita? Jangan kasih kesempatan. Bagaimana caranya? Di Efesus 6 ayat 11, Rasul Paulus mengajarkan begini.
Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, ini salah satu yang kita mesti ngerti. Ternyata kita ini punya perlengkapan senjata Allah. Banyak dari kita yang gak mengerti. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku berdoa, Engkau melindungi aku. Sip Tuhan, amin, aku percaya. Padahal kita diajarkan kan bahwa kita punya senjata perlengkapan Tuhan untuk kita bisa berperang. Tuhan berikan sama kita, tapi seringkali kita gak perhatikan dengan baik. Kita cuma berdoanya selalu minta perlindungan. Enggak salah minta perlindungan Tuhan. Tapi Tuhan juga berkata sama kita, ada perlengkapan senjata Allah yang sudah disediakan. Yang kamu akan, kalau kamu tahu cara pakainya, kamu akan siap berperang kapan saja. Kalau kamu tahu siapa diri kamu, kamu akan selalu jadi pemenang. Ya begitu ya, benar ya. Dia lanjutkan, Rasul Paulus lanjutkan di Efesus 6 ayat 13 di ayat 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya, seperti yang saya bilang, iblis akan terus berusaha untuk menyerang. Tapi kalau kita siap dengan perlengkapan perang kita, gak gampang untuk kita dijatuhkan. Gak gampang untuk kita dijatuhkan. Gak perlu hamba-hamba Tuhan yang besar yang mendoakan kita. Kita punya perlengkapannya. Amin. Gak perlu nunggu sampai ada pendeta besar yang datang supaya saya bisa didoakan. Kita punya perlengkapannya. Permasalahannya kita gak ngerti bagaimana cara pakainya. Mudah-mudahan setelah seri ini kita akan mulai mengerti dengan jelas bagaimana pakai perlengkapan kita, supaya kita gak usah nunggu orang datang mendoakan kita, gak usah nunggu pendeta besar yang mendoakan kita. Kita bisa selalu berdiri untuk berperang. Amin. Ini berperangnya spiritual warfare ya. Ya, bukan berperang sama tetangga di situ, enggak ya. Perlengkapan senjata Allah ini, ya kalau saudara ngerti, ini diberikan sama kita bukan cuma untuk bertahan dari serangan si iblis. Diberikan pada kita supaya kita bisa jadi keluar jadi pemenang. Saudara ngerti, jangan seperti orang victim, oh saya cuma bertahan, ini cuma bertahan. No. Kita untuk keluar dan menjadi pemenang dari peperangan ini. Dalam perang harus ada yang menang. Benar ya? Dan kita mau yang menang itu kita, bukan lawan-lawan kita. Rasul Paulus menggambarkan perlengkapan rohani kita ini dengan gambaran perlengkapan perang yang dimiliki tentara Roma yang dia lihat di zaman itu. Di Efesus 6:14-18 dia menjelaskannya seperti ini. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Rasul Paulus mengajarkan bahwa kita harus pertama dengan mengenakan, ya, kedua dengan seluruh perlengkapan. Nggak cukup untuk kita mengetahui, ya, kita mau perang, ya, kita lihat, oh itu pedang, oh itu perisai, oh oke, kita tahu perlengkapannya. Tapi selama kita nggak ngerti bagaimana cara pakainya, ini pedang musiknya dipakai apa ya, gimana caranya, ini helm dipakainya di mana ya, ini selama kita nggak ngerti cara pakainya, sama juga bohong untuk mengetahuinya. Ya. Seri ini akan mengajarkan bahwa bagaimana cara pakainya. Ya. Selama kita nggak ngerti cara tahu bagaimana cara pakainya untuk berperang, sama juga bohong kita tahu semua ini. Ya. Banyak orang Kristen yang membaca dan mengetahui, tapi nggak pernah tahu bagaimana cara pakainya. Makanya waktu iblis menyerang, mereka akan mulai jatuh. Mereka akan mulai kayak orang yang diserang di Ukraina, jadi stres. Mereka akan mulai jadi putus asa. Mereka akan mulai timbul kemarahan dan kepahitan, karena mereka nggak ngerti bagaimana cara pakai hal perlengkapan yang sebetulnya untuk mempertahankan diri mereka. Rasul Paulus juga bilang mengenakan seluruhnya. Jadi bukan cuma satu, cuma dua. Rasul Paulus bilang ini, kalau kamu mau berhasil, bagaimana prajurit Roma bisa menang berperang kalau dia cuma pakai helm tapi nggak pakai pedang? Ya,
Dia nggak pakai perisai, tapi pakai ikat pinggang. Rasul Paulus mengajarkan kalau mau menang, mesti menggunakan seluruhnya. Makanya kenapa saya perlu cukup banyak waktu untuk menerangkan satu persatu, supaya nggak sekedar kebut kemudian lupa semua. Kita mau tahu satu persatu perlengkapan ini bagaimana cara mempergunakannya. Maka dijadikan seri. Kalau nggak kita kan bisa sampai nanti malam ya. Kita nggak mau sampai nanti malam ya. Kan? Kita bikin seri supaya kita pelan-pelan kita bisa lihat satu persatu. Kalau mau menang, kita harus jadi ahli untuk menggunakan perlengkapan senjata Allah ini. Di 1 Korintus 9 ayat 27a, Rasul Paulus berkata, tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Bisa bayangkan, Rasul Paulus yang karunianya itu ya luar biasa. Ya, katanya sapu tangannya dia kalau dipegang sama orang sakit sembuh. Ya. Katanya roh jahat kalau lihat dia lewat, roh jahat pergi. Rasul Paulus, dan dia berkata, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Dia terus setiap hari melatih tubuh dia, melatih hidup dia untuk selalu siap dan menguasainya seluruhnya. Kalau Rasul Paulus dengan karunia yang seperti itu masih berkata bahwa aku masih harus melatih diriku, apalagi kita. Ya, siapa kita dibandingin Rasul Paulus? Kalau dia aja terus melatih dirinya, saya percaya kita juga harus melatih diri kita dan menguasainya seluruhnya. Ya, oke, karena saya tadi bilang kita kan mungkin akan bahas seluruhnya, tapi hari ini paling nggak satu yang pertama, peralatan pertama saya ingin bahas. Ya, apa peralatan yang pertama? Yaitu ikat pinggang kebenaran. Ya, ikat pinggang kebenaran. Untuk prajurit Roma, ikat pinggang merupakan fondasi dalam perlengkapan perang mereka. Ya, ini bukan sekedar hiasan. Ya, saya ngerti zaman-zaman sekarang ikat pinggang itu seperti aksesoris ya, ada yang gede ujungnya, ya ada yang gambarnya macam-macam. Tapi untuk mereka ini bukan perhiasan, ini sesuatu yang menjadi fondasi dari perlengkapan perang mereka. Dan ikat pinggang kebenaran mestinya menjadi fondasi untuk hidup spiritual kita. Yang memiliki fungsi yang sangat penting. Untuk apa? Untuk membawa senjata. Kalau diperhatikan di prajurit Roma, senjata mereka semuanya ditaruh atau diikat dengan ikat pinggang mereka. Ya. Ini taruh untuk bawa senjata dan juga menjaga peralatan yang lain yang mereka bawa pada waktu mereka sedang traveling. Pada saat mereka maju perang, ya prajurit Roma akan menarik dan mengikat baju rompi mereka. Biasa mereka punya baju rompi yang panjang. Ya. Tapi kalau mereka mau bergerak cepat, mereka nggak bisa dengan rompi yang panjang. Jadi apa yang dilakukan? Ditariklah rompinya untuk jadi lebih pendek, diikatkan di ikat pinggang. Ikat pinggang itu menjaga supaya rompinya ini terikat pada waktu mereka harus bergerak cepat. Kenapa? Kalau enggak, nanti rompinya panjang, mereka lari jatuhlah mereka. Ya, nggak seru kan yang mau perang jatuh duluan ya. Ya kan? Makanya mereka angkat mereka punya rompi, diikat dengan ikat pinggang mereka supaya mereka bisa bergerak cepat. Sama-sama kita, ya kan? Jangan ada hal yang menghalangi perjalanan langkah kita. Benar gak? Ya, benar gak? Kita ini semua satu tim di sini berdoa Tuhan yang orang yang sudah bilang mau datang Tuhan, biar mereka datang, jangan ada yang menghalangi mereka Tuhan. Sama. Ya, kalau kita mau bergerak cepat, mau bergerak maju, ya kita harus punya sesuatu yang tak menghalangi kita untuk bergerak. Di Yohanes 17 ayat 17, dalam doanya pada Bapa di surga, Tuhan Yesus berkata begini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah ikat pinggang kebenaran kita. Truth, the only truth. Ya, nah, saudara jangan salah. Banyak orang yang ngomong tentang kebenaran. Apalagi sekarang ya kita punya banyak informasi, lihat di internet. Ada orang ngomong begini kita percaya karena itu kayaknya benar. Orang ngomong begitu kita percaya juga karena itu kelihatannya benar, meyakinkan dengan segala bukti-bukti yang mereka berikan. Itu benar, itu benar. Lah kalau semuanya benar, yang salah siapa? Ya kan? Semuanya yang benar, kita jadi bingung. Karena zaman-zaman sekarang ini kita banyak dapat informasi, banyak dapat berita yang bermacam-macam. Tapi kebenaran yang sesungguhnya cuma ada di sini, firman-firman Tuhan.
Kebenaran yang saudara lihat di internet, yang saudara baca di buku, yang saudara dengar dari para motivational speaker, itu bersifat sementara. Hari ini benar, besok belum tentu benar. Ya, banyak orang berubah. Ya. Peraturan-peraturan, banyak orang yang bilang gini, kalau sebagian besar orang berkata yang benar adalah A, maka yang benar adalah A. Kalau sebagian besar yang berkata B, maka yang benar adalah B. Dan tergantung berapa banyak yang setuju A atau B. Kalau hari ini yang setuju A lebih banyak, yang benar A. Kalau besok-besok yang setuju B lebih banyak, maka itu B lah yang benar. Bisa berubah tergantung berapa banyak yang percaya. Tapi firman Tuhan gak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang gak pernah berubah. Gak pernah ada yang berubah, dan apa yang Tuhan janjikan selalu sama. Apa yang Tuhan bilang akan terjadi, akan terjadi. Dia gak akan pernah berubah. Bukan hanya karena berubah tahun, dia jadi berubah tulisannya. Dia tidak seasonal. Tulisan-tulisan firman Tuhan ini tidak mengikuti apakah kita suka atau gak suka. Tidak mengikuti apakah kita setuju atau gak setuju. Kita gak setuju pun, yang Tuhan bilang benar adalah benar. Yang Tuhan bilang salah adalah salah. Firman Tuhan adalah kebenaran kita. Firman Tuhan mestinya menjadi fondasi dari seluruh perlengkapan perang yang kita miliki. Semestinya itu menjadi fondasi seperti ikat pinggangnya tentara Roma. Dia akan jadi fondasi untuk semua senjata-senjata yang lain. Segala hal yang akan kita lakukan ada fondasinya. Firman Tuhan yang tertulis di Alkitab akan membuat kita mengerti siapa kita sesungguhnya, siapa kita menurut pandangannya Tuhan, bukan pandangannya dunia. Dunia ini suka menipu kita. Dia berikan gambaran di dunia yang bagus seperti ini, ya seperti ini. Zaman-zaman dulu, ya kalau kita gemuk itu bagus. Zaman-zaman sekarang kalau kita kurus itu bagus. Ya, zaman berubah. Zaman dulu pakaian seperti yang ini itu yang benar. Zaman sekarang pakaian seperti itu udah gak benar, pakaian yang beda yang benar. Tergantung zaman. Ya, tergantung zaman. Itu pandangannya dunia berubah menurut zaman. Tapi kita mesti mengerti pandangannya Tuhan tentang kita karena gak akan pernah berubah. Kita mesti mengerti siapa kita ini di depannya Tuhan. Siapa kita ini di pandangannya Tuhan. Supaya kita gak gampang ditipu sama dunia ini. Benar ya? Supaya kita gak gampang dihakimi sama dunia ini. Kita mesti ngerti persis siapa diri kita. Yohanes 8 ayat 32 Yesus berkata begini, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau saudara bisa mengerti, bukan cuma tahu ini Alkitab, bukan cuma pernah dengar firman-Nya, tapi mengerti apa yang dikatakan di sini. Mengerti apa yang Tuhan ngomong tentang diri kita. Mengerti apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Kalau kita bisa mengertinya, maka gak ada sesuatu pun yang bisa menipu saudara. Gak ada satu pun yang bisa menipu kita. Firman Tuhan ini akan membebaskan kita dari segala tipu daya si iblis. Firman Tuhan ini akan memerdekakan kita. Saudara masih ingat ya kata-kata Sun Tzu di awal syaring ini. Kita dapat selalu jadi pemenang dalam peperangan. Bukan hanya kalau kita mengenali musuh kita. Tadi saya sudah menggambarkan tentang musuh kita, ya. Tapi kalau kita mau selalu menang, kita juga mesti mengerti siapa diri kita sendiri. Apa kekuatan kita. Apa yang di mata Tuhan, bagaimana Tuhan memandang kita. Apa yang kita miliki. Senjata apa yang kita miliki. Bagaimana kita tahu. Mengerti apa yang ada di sini. Maka kita akan mengerti siapa kita sesungguhnya. Jangan terlalu percaya yang orang ngomong tentang saudara. Percaya apa yang Tuhan ngomong tentang saudara. Amin. Sebelum kita akhiri syarat ini, saya ingin mengajak kalau saudara yang belum membaca Alkitab secara teratur, ya, ini bukan untuk menghakimi siapa-siapa, ya, saya cuma mengajak mengetahui lawan kita gak karena lelah untuk menjatuhkan kita, baik untuk kita, untuk mulai baca secara teratur, supaya kita bisa memperlengkapi diri kita dengan baik dan bisa mempertahankan diri kita dengan baik ketika iblis mulai menyerang kita. Amin. Bisa mengerti apa yang ada di firman Tuhan, menerima harta, berkat, kekuatan yang firman Tuhan sediakan buat kita. Amin. Kelihatannya sombong yang mau perang, ada yang membenci kita,
ada yang menganiaya kita, aduh udah Sabtu siang agak ngantuk, dibilang lagi ada ini malah takut jadinya. Saya kalau itu saudara, saya mau bilang jangan takut akan musuh kita. Saya cuma kasih tahu tentang musuh kita siapa supaya kita bisa berjaga-jaga. Ya, tapi firman Tuhan berkata begini di 1 Yohanes 4, ya 4b. Roh yang ada di dalam kamu, kalau kamu mengikut Tuhan, percaya satu hal ini. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kalau kamu pengikut Tuhan, gak perlu takut. Gak perlu takut karena kita punya roh Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang jauh lebih besar daripada roh yang di luar sana. Seringkali yang membuat kita takut adalah karena kita gak sadar ada roh yang jauh lebih besar dari roh di luar sana di dalam kita. Mudah-mudahan hari ini bisa memberikan inspirasi pada saudara untuk mempersiapkan diri saudara lebih baik. Saya tidak ingin menakut-nakuti saudara. Kita tak perlu takut dengan si iblis atau roh. Kita perlu tahu siapa dia, kita perlu tahu apa yang dia ingin lakukan, tapi kita tak perlu takut. Ya, gak perlu takut. Kita hanya perlu mempelajari dengan baik bagaimana kita bisa berperang dengan baik. Ya. Tapi selama kita mengikuti Tuhan, iblis akan berusaha menyerang, tapi kita punya roh yang jauh lebih besar dan lebih kuat daripada yang ada di luar sana. Amin. 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 Hari ini kita ingin mengambil perjamuan kudus. Minggu depan kita akan merayakan Paskah, dan minggu depan kita akan merayakan juga Jumat Agung, Good Friday. Ya. Hari ini kita ingin mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan, dan kita ingin memuliakan Tuhan. Kita ingin memuliakan Tuhan. Saudara, kalau ada yang masih belum terima, dia punya Holy Communion dan elemennya ada di luar, mungkin Asyar bisa bantu. Ada yang masih belum terima, kalau ada yang belum dapat, bisa Asyar bisa bantu. Boleh saya undang saudara untuk berdiri, kita akan masuk dalam Holy Communion. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kita ingin memperingati kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan yang membuat kita kuat, yang membuat kita bisa bertahan. Apa sih kebenaran? Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Mengenal Yesus sudah memerdekakan kita. Amin. Kita angkat hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari kita siapkan cawan anggur kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan, 2000 tahun yang lalu ya Tuhan, Kau naik ke atas kayu salib ya Tuhan. Kau menjadi pengganti kami ya Tuhan. Mestinya kami ya,
yang ada di kayu salib itu ya Tuhan. Mestinya kami ya Tuhan yang harus membayar ya Tuhan dosa-dosa yang kami lakukan, segala kesalahan yang kami lakukan ya Tuhan. Mestinya kami ya Tuhan yang menerima penghukuman itu ya Tuhan. Tapi karena kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan, Kau tahu kami gak akan sanggup ya Tuhan. Engkau tahu dengan persis kami gak akan sanggup ya Tuhan. Kami gak akan sanggup untuk menerima penghukuman kami ya Tuhan. Maka Kau putuskan Engkau yang naik di kayu salib ya Tuhan. Baju kami yang kotor Kau gantikan dengan baju-Mu yang suci ya Tuhan, supaya kami bisa melanjutkan hidup kami dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Kami berjanji ya Tuhan, bukan hanya kami yang ingin memperingati ya Tuhan akan apa yang Kau lakukan ya Tuhan. Kami mau berjanji ya Tuhan, kami mau setia sampai akhir ya Tuhan. Kami mau setia sampai akhir ya Tuhan. Tuhan, Kau telah bayar harga ya Tuhan untuk menebus kami ya Tuhan. Kami akan bayar harga untuk mengikuti Engkau ya Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita muliakan Tuhan. Sebelum kita tutup ibadah ini, kita akan muliakan Tuhan. Kita naikkan satu pujian. At the center of it all, Jesus at the center of it all, from beginning to the end, it'll always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it has always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. From my heart, yes. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. It is all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. It is all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of our church. Jesus be the center of our church.
beginning to the end. It's always been you, Jesus. Jesus, Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, ini kerinduan hati kami ya Tuhan. Tuhan, be the center of our life ya Tuhan. Be the center of our life ya Tuhan. Let our life ya Tuhan Jesus around you ya Tuhan. Circling around you ya Tuhan. Mengikuti kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, di bulan-bulan yang berikutnya Tuhan, kami akan lihat lagi ya Tuhan, perlengkapan lagi yang lain ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Tuhan, ini yang aku ingin minta ya Tuhan sebagai hamba-Mu ya Tuhan. Hari ini I'm just a messenger ya Tuhan. Aku hanya menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Tapi ya Tuhan, biar firman-Mu ya Tuhan memperlengkapi anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Buat mereka menjadi ahli ya Tuhan Yesus dalam peperangan. Buat mereka menjadi ahli dalam menggunakan perlengkapan yang sudah Kau sediakan ya Tuhan. Bimbing mereka ya Tuhan. Roh Kudus bimbing mereka, buka pengertian mereka, buka pengertian dan hikmat mereka, supaya mereka dalam setiap peperangan akan selalu keluar sebagai pemenang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat Pindah Plus di tempat ini boleh angkat kedua tangan saudara, terima berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Ibadah sudah selesai. Beri kemuliaan dari Tuhan.